kekeluargaan family breeding gathering begitu loh. Baik. Pak Kiflan, tadi Anda sudah menyinggung mengenai 4 WNI yang saat ini belum dibebaskan oleh kelompok Abu Sayyaf. Mungkin pihak keluarga dari 4 WNI juga ingin menanyakan bagaimana kondisi mereka sekarang dan ada di mana posisi mereka sekarang, Pak Kiflan? Sementara mereka masih baik, cuma mereka kekurangan makan lah, maksudnya mereka tidak makan seperti kita lah yang biasa makan nasi, makan mereka banyak hanya makan kelapa, itu banyak kelapa. Ya kasihan lah kita, tapi kita sudah sempat bicara langsung dengan Sandra. Baik. Nah, cuma ini masih dalam proses, doakan saja oleh seluruh bangsa Indonesia bahwa ini akan bisa kita selesaikan dengan baik dengan cara kekeluargaan. Baik, sekali lagi kami juga mungkin ingin mengetahui Pak Kiflan, kami ingin mengetahui bagaimana apa sebenarnya yang menjadi kendala utama dari pembebasan 4 sandera. Kita tentu mengapresiasi pembebasan dari 10 sandera yang saat ini dalam proses pemulangan ke Bandara Halim. Tapi bagaimana dengan 4 sandera yang ada di sana, Pak Kiflan? Proses sedang berjalan. Baik. Proses perlindungan kekeluargaan sedang berjalan. Doakan saja. Kemudian yang bekerja di sini adalah yang utamanya dari secara non formal, kemudian dari government of Philippines, semuanya karena ini adalah daerah Filipina, kita nggak bisa campur tangan untuk bisa masuk secara jelas. Tapi bila kita bisa datang ketemu dengan wali kota, kita bisa ketemu dengan kepala desa. Nah, kemudian kita melakukan non formalnya juga dengan tokoh-tokoh seperti Miswari begitu. Baik. Nah, untuk 4 WNI sendiri sebenarnya yang menjadi dalam wilayah ini seluruh Pulau Sulu itu adalah merupakan wilayah dari suku Tausug. Suku Tausug ini pendukung Moro National Liberation Front. Baik. Tetapi ada juga elemen-elemennya yang elemennya yang tidak patuh, seperti yang penyandaran itu kan elemen tidak patuh. Tidak patuh kepada pimpinan yang Miswari gitu loh. Baik. Nah, sedangkan untuk 4 WNI yang hari ini belum dibebaskan, sebenarnya yang menjadi kendala utamanya di mana, Pak Kiflan? Apakah masalah uang tebusan atau ada masalah lainnya, atau seperti negosiasi yang alot, atau seperti apa, Pak Kiflan? Ya, itu kita sedang apa pendekatan. Jadi memang mereka minta uang tebusan. Halo? Ya, kami masih mendengarkan, Pak Kiflan, silakan. Halo? Ya, mereka minta uang tebusan, tapi kita berusaha jangan ada tebusan kekeluargaan saya gitu. Baik. Halo? Ya, kami masih mendengarkan, silakan Pak Kiflan. Ya, jadi kita usahakan tidak pakai uang tebusan. Ya, karena ini adalah menyangkut masalahnya, ya masalah kekeluargaan saja, bukan apa-apa. Tapi itu juga sangat tergantung dari pemerintah Filipina kok. Tergantung daripada kepala desa, camat, wali kota, di mana mereka yang berada di wilayah itu. Dan mereka sangat hormat dengan pemerintahan umum itu. Walaupun dia adalah ASD ataupun dia MNL, mereka sangat menghormati kepada wali kota, kepada kepala desa dan camat kayak gitu. Baik, Pak Kiflan, tadi Anda juga menyebut ada lembaga-lembaga tertentu yang baru muncul belakangan dan mengklaim bahwa ini adalah hasil dari kerja mereka. Bagaimana pendapat Anda akan hal ini, Pak Kiflan? Ya nggak mungkin lah. Masa bekerja cuma 4 hari datang tiba-tiba langsung bisa tidak jadi hasil. Dari mana prosesnya kalau tidak ada mulai pendekatan cukup lama? Kita pendekatan sudah sekian lama. Kalau datang tiba-tiba ya bagian orang menyalip di tengah jalan dong gitu. Baik. Jadi ada masalah itu cara-caranya dengan cara-cara menjalin tengah jalan. Karena kita sedang udah hampir selesai kita, tiba-tiba masuk tengah jalan gitu loh. Lalu sebenarnya bagaimana Anda melihat klaim yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang tadi Anda katakan baru masuk di tanggal 27 April yang hanya 4 hari pasca mendekati pembebasan? Anda melihatnya seperti apa, Pak Kiflan, lembaga-lembaga ini? Ya, saya kira nggak bagus lah. Jangan klaim-klaim begitu. Ini kan masalahnya masalah martabat bangsa, martabat presiden, ya kan? Masalah negara. Jadi ini semuanya nggak ada main klaim-klaiman lah. Baiknya jangan melakukan klaim-klaiman gitu. Jadi kita nanti makin menyangkut tentang orang lagi. Kalau diklaim-klaim gitu nanti bisa nggak dia menyelesaikan tempat lagi nih? Pada kita sedang berusaha. Sudah berjalan kita 2 minggu. Negosiasi tiba-tiba masalahnya kita jalan. Gimana sih? Baik. Padahal itu sudah sebenarnya hari ini juga sudah mau dibebaskan. Dalam 4 hari yang lalu sudah mau dibebaskan. Ya. Ya.
Lalu ketika 4 hari lalu sudah mau dibebaskan, kenapa sampai saat ini masih belum, Pak Kiflan? Untuk yang mana? Bukan yang 4, yang 10 itu loh. Oh, oke, baik. Yang 10 itu, yang 4 hari sudah mau dibebaskan, tiba-tiba masuk gitu loh. Kita udah menyiapkan untuk pembebasannya. Baik, Pak Kiflan. Dia masuk menyalip di tengah jalan gitu loh. Baik, Pak Kiflan, kita juga saat ini sudah terhubung dengan Nasir Abbas yang merupakan mantan pemimpin Jamaah Islamiyah. Halo, selamat malam, Pak Nasir. Belum ditelepon. Baik, ternyata belum terhubung dengan Nasir Abbas. Nanti kita akan mencoba menghubung. Halo, selamat malam, Pak Nasir. Selamat malam, Pak Nasir. Halo, selamat malam, Pak Nasir. Halo. Ya, selamat malam, Pak Nasir. Selamat malam. Anda dapat mendengar suara saya dengan jelas, Pak Nasir? Iya, saya dengar. Baik, Pak Nasir merupakan mantan pemimpin Jamaah Islamiyah. Pak Nasir, bagaimana Anda melihat pembebasan 10 WNI yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf ini, Pak Nasir? Baik, pertama kita harus bersyukur, alhamdulillah 10 WNI itu dapat dibebaskan dalam keadaan sehat walafiat, dan kita melihat bahwa operasi ataupun negosiasi yang dilakukan oleh pihak kita bersama dengan pihak Filipina sudah berjalan dengan baik, dan nyatanya Abu Sayyaf juga membebaskan itu dengan cara baik-baik juga. Ya. Baik, Anda melihat bahwa ini hanya murni negosiasi dan tidak ada uang tebusan. Bagaimana seorang atau kelompok radikal bisa melakukan hanya negosiasi kalau kita tahu bahwa uang tebusan yang diminta oleh kelompok Abu Sayyaf sebesar 50 juta peso atau 15 miliar rupiah, dan hari ini hanya dengan proses negosiasi mereka membebaskan begitu saja 10 WNI ini. Anda melihatnya dari kacamata Anda seperti apa, Pak Nasir? Iya, baik. Sejak dari awal ketika waktu penculikan ini terjadi, saya sudah menyampaikan kepada media dan juga publik bahwa itu semua ada kemungkinan. Ya, salah satunya, ya pertama yang saya pahami, ya Abu Sayyaf ini tidak pernah mengapa-apakan umat Islam ataupun orang Islam. Ini kita lihat bahwa sebagian dari para yang ditahan ini adalah dari orang Islam. Ya, dari sejak dulu yang saya paham ini tidak pernah ada orang Islam yang kemudian ditembak mati ataupun yang kemudian dieksekusi oleh Abu Sayyaf. Itu satu poin. Yang kedua, ya saya juga yakin bahwa Indonesia ini punya jasa kepada bangsa Moro di selatan Filipina. Ya, maka barangkali itu juga bisa diangkat untuk membuat mereka sadar bahwa Indonesia ini punya andil dalam masalah perdamaian dan negosiasi yang mereka lakukan terhadap pemerintah Filipina. Ya, terutama kepada MNLF, ya, dan mungkin juga kepada MILF. Sementara Abu Sayyaf ini dulunya juga pernah MNLF. Jadi ya dalam melakukan negosiasi kita perlu bantuan dari pihak MNLF ataupun MILF dalam mendekati mereka. Kemudian yang ketiga, ya kita melihat bahwa ada peristiwa tahanan orang-orang Indonesia yang kemudian termasuk dari orang Malaysia yang ditangkap, tetapi ternyata yang orang Indonesia dibebaskan tanpa ada ransomnya. Maka itu semua bisa saja kemungkinan terjadi. Ya, makanya the power of negosiasi itu sangat diperlukan. Itu juga tergantung kepada latar belakang dan jasa ataupun hubungan yang ada selama ini. Baik, Pak Nasir, seberapa Anda mengenal kelompok Abu Sayyaf di Filipina ini, Pak Nasir? Ya, saya paling tidak karena sudah sejak dari tahun 94 saya berada di Filipina, kemudian saya bersama dengan kelompok MILF, saya membuka camp di selatan Filipina, kemudian juga ada sebahagian daripada anak buah saya yang kemudian ikut melatih orang Abu Sayyaf di Pulau Basilan dan juga di Pulau Sulu, membuat beberapa
informasi yang masuk ke saya dan juga kepada kelompok saya yang berada di sana, kita kemudian mengenali ya di antara Abu Sayyaf ini mereka hanya murni untuk anti pemerintah dan anti orang yang bukan Islam, itu Abu Sayyaf. Ya, kemudian dari beberapa kasus-kasus penculikan yang terjadi di Filipina yang dilakukan oleh Abu Sayyaf, ya yang dieksekusi itu adalah orang-orang yang tidak membayar dan juga yang dieksekusi adalah orang yang bukan Islam, karena mereka sangat fanatik pada Islam dan mereka sangat dendam kepada kepada pemerintah Filipina. Nah, disitulah kemudian saya bisa menilai bahwa ketika saat ada orang Islam yang ditangkap, ya baik itu warga negara Filipina ataupun bukan warga negara Filipina, terjadi pergolakan di dalam tubuh mereka sendiri. Ya, warga mereka ataupun keluarga mereka kemudian melakukan protes kepada kelompok Abu Sayyaf yang kemudian menangkap orang Islam itu sendiri. Ya. Baik, di kelompok Abu Sayyaf sendiri ini ada yang disebut kelompok Tawif. Apakah Anda mengenal secara pasti mengenai kelompok Tawif ini, Pak Nasir? Ya, kelompok Abu Sayyaf itu kan banyak faksinya. Mungkin itu satu kelompok yang baru ketika waktu saya berada di sana sampai sekitar tahun 2000 kelompok itu belum ada. Nah, ini ya pengembangan daripada kelompok-kelompok Abu Sayyaf yang bisa saja muncul baru dan bisa saja dipimpin oleh orang-orang baru. Maka kepulauan Tawi-Tawi yang luas tersebut dengan banyaknya pulau, ya bahkan di dalam Pulau Basilan sendiri saja ada beberapa faksi Abu Sayyafnya. Di Pulau Sulu saja beberapa faksi Abu Sayyaf yang mereka menyebut diri mereka Abu Sayyaf karena mereka berada ataupun bersimpati ataupun setuju dengan gerakan atau langkahnya Abdul Razak Jalani yang bergerak secara gerombolan, bukan secara organisasi. Nah, ini yang kemudian siapa saja bisa mengaku sebagai Abu Sayyaf selama mereka itu kemudian mengikuti cara dan gayanya orang-orang Abu Sayyaf, terutama yang mereka dari suku-suku Tausug ataupun suku Yakan yang berada di Basilan. Ya, karena kesukuan itu sangat penting bagi orang-orang bangsa Bodo di selatan Filipina. Kalau kelompoknya MILF lebih banyak dari sukunya Maguindanao ataupun sukunya Maranao ataupun sukunya Iranun. Nah, sementara orang-orang Abu Sayyaf ini ya kalau tidak dia suku Yakan, dia mungkin dari suku Tausug. Nah, ini yang kemudian rasa kesukuan, ya kemudian ada hubungan kekeluargaan dalam kesukuan itu membuat mereka saling membantu, mereka saling mendukung, dan mereka kemudian membentuk kelompok-kelompok dan menganggap bahwa mereka punya nisbah ataupun punya hubungan dengan Abu Sayyaf. Baik, Pak Nasir, kita tahan sejenak dan kita akan membahas bagaimana peran suku dalam sebuah kelompok radikal sesaat lagi, dan Anda pemirsa tetaplah bersama kami di Breaking News TV One.
Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita kembali terhubung dengan Bapak Nasir. Pak Nasir Abbas, Anda masih mendengar suara saya? Iya, saya masih dengar. Baik, Pak Nasir, kita lanjutkan lagi tadi perbincangan kita bagaimana sebenarnya peran sebuah suku atau faksi dalam kelompok radikal sehingga membuat rasa persatuan mereka begitu kuat untuk menjalankan radikalisme yang mereka pahami, Pak Nasir. Ya, kebencian bangsa Moro ataupun orang selatan Filipina itu sudah cukup lama ya. Sejak daripada awal kemerdekaan Filipina lagi mereka sudah tidak puas hati. Mengapa selatan Filipina ini, Mindanao dan Kepulauan Tawi-Tawi itu dimasukkan ke dalam wilayah negara Filipina? Yang menurut mereka bahwa itulah wilayah kepulauan, wilayah dari Kesultanan Sulu yang seharusnya itu tidak pernah dijajah oleh Spanyol ataupun Amerika saat itu. Nah, oleh karena itu sejak itu sudah merasa ada rasa tidak puas hati. Ditambah lagi ketika sekitar tahun 70-an pada saat Presiden Marcos yang kemudian menekan selatan Filipina ataupun bangsa Moro, membuatlah mereka terus bangkit dan terbentuklah MNLF. MNLF itu terbentuk yaitu karena mereka ingin membela nasib bangsa Moro dan mereka menganggap bahwa ini suatu penindasan dan harus dibela untuk mempertahankan tanah air mereka. Jadi rasa kebencian kepada pemerintah Filipina itu sudah terpendam sejak lama. Nah, oleh karena itu ya, karena mereka merasa bahwa itu Kristen dan ini Muslim. Karena mayoritas bangsa Moro adalah bangsa Muslim. Entah mereka mengerti Islam atau tidak, tetapi mereka merasa bahwa inilah dia bangsa mereka, yaitu bangsa Muslim. Kalau kadang kita bertanya apa sukumu, ya mereka kadang tidak menyebut bahwa mereka adalah suku Tausug atau suku Maguindanon. Bahkan mereka menyebut ya suku kami ya suku Muslim, sehingga membuat pembeda. Bahkan ada di antara suku-suku orang-orang Muslim di selatan Filipina menganggap bahwa haram berbicara bahasa Tagalog karena mereka menganggap bahwa bahasa Tagalog itulah bahasa orang kafir, bahasa penjajah, bahasa orang jahat. Ya, maka di antara mereka yang tidak bisa berbahasa Tagalog dan mereka lebih senang untuk berbahasa suku mereka sendiri. Nah, inilah dia hubungan kesukuan yang ada pada mereka dan rasa solidaritas yang kuat terhadap sesama suku dan juga yang mereka sebut sebagai bangsa Moro. Baik, Pak Nasir, tadi Anda bilang berhubungan dengan Sandra masih ada rasa agama Islam yang kuat di antara para Sandra. Kenapa Indonesia yang dijadikan target ketika dia mengatakan bahwa sesama Islam harusnya masih bersaudara, Pak Nasir? Ya, ini kan kita melihat bahwa kadang di antara faksi-faksi itu hanya mencari dari sisi komoditi saja. Apakah kapal ini bisa menghasilkan uang? Yang mereka targetkan itu bukan Indonesianya. Yang mereka targetkan itu kapal ini punya banyak uang, begitu. Ya, barangkali yang pada saat ditangkap itu mereka tidak tahu bahwa ini adalah dari perusahaan Indonesia. Tetapi ya kita tidak mengerti apa yang terjadi di lapangan sehingga membuat mereka sudah terlanjur tangkap, sudah terlanjur sandera dan terjadilah suatu harapan bahwa mereka bisa mendapatkan sesuatu dari perusahaan tersebut, bukan dari Indonesianya. Ya, maka kemudian dalam saat negosiasi terjadi, ya kita mungkin melihat terjadilah mereka terbuka fikiran, kemudian terbuka hati mereka, kemudian menjadi agak lebih melunak. Ya, apalagi digunakan orang-orang yang berpengaruh yang membuat mereka kemudian bersedia untuk membebaskan para tahanan tersebut. Baik, Pak Nasir, tahan sebentar. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan Profesor Hikmanto Juwana yang merupakan pakar hukum internasional. Ya, Profesor Hikmanto, Anda dapat mendengar saya? Habis ini, tetap yuk, bawah. Baik ya, Profesor Hikmanto. Pak Hikmanto, Anda melihatnya dari sisi internasional, bagaimana harga tawar Indonesia ketika berhasil membebaskan Sandra ini tanpa menggunakan uang tebusan, melainkan hanya dengan sebuah negosiasi yang dilakukan banyak pihak termasuk government to government, Pak Nasir. Pak Hikmanto maksud saya. Ya, pertama adalah sebenarnya kita tidak perlu bertanya bagaimana proses ini terjadi. Baik. Yang pasti adalah para sandera telah dibebaskan, ya. Bahwa proses itu seperti apa, biarkan itu menjadi ranah dari pemerintah. Hanya saja memang dalam konteks internasionalnya, karena di Filipina Selatan ini tidak hanya warga negara Indonesia saja yang menjadi sandera, tapi juga ada warga negara Malaysia, ada Filipina, ada Norwegia. Maka tentu pemerintah Indonesia perlu men-share bagaimana upaya-upaya
melakukan pembebasan terhadap warga negara kita, sehingga mungkin saja ini bisa menjadi manfaat bagi pemerintah negara lain. Yang kedua, jangan lupa juga bahwa di samping kita bersyukur bahwa 10 warga negara Indonesia sudah terbebas, masih ada 4 warga negara Indonesia lainnya yang masih disandera. Dan ini tentu pekerjaan rumah bagi pemerintah ataupun pihak-pihak yang membantu pemerintah ya untuk melakukan pembebasan ini. Yang pasti adalah pertama, pemerintah tidak memberikan apapun uang tebusan. Sekali lagi, pemerintah tidak melakukan apapun uang tebusan, karena kita tahu pemerintah Filipina selalu menghimbau agar pemerintah menjalankan kebijakan yang dijalankan oleh Filipina, yaitu pay no ransom, jadi tidak membayar uang tebusan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pemerintah masih punya tugas untuk menyelesaikan 4 warga negara lainnya. Yang ketiga adalah pemerintah harus memastikan bahwa kapal-kapal berbendera Indonesia ataupun ABK warga negara Indonesia tidak dijadikan sasaran empuk untuk mendapatkan uang yang cepat, begitu ya. Karena kita juga tidak mau kalau misalnya pembebasan ini melibatkan katakanlah uang. Mudah-mudahan itu tidak, tetapi tentu uang itu tidak harus keluar dari pemerintah, tapi harus bisa saja dari pihak ketiga. Mudah-mudahan tidak, sehingga kapal Indonesia, ABK Indonesia tidak akan menjadi sasaran empuk. Tentu juga yang kita perlu pahami bahwa pemerintah punya kewajiban untuk memberitahu kepada kapal-kapal berbendera Indonesia atau ABK warga negara Indonesia untuk tidak melewati jalur-jalur yang dikuasai oleh para pemberontak Filipina. Jadi ini yang kita harus pahami, berbeda dengan di Selat Malaka, maka yang terjadi di Filipina ini ada perang antara pemberontak dengan pemerintah sah dari Filipina. Secara de jure, wilayah di mana terjadinya perompakan adalah wilayah Filipina. Meskipun secara de facto, secara kenyataan, wilayah tersebut dikuasai oleh pemberontak dan militer Filipina tidak masuk di sana, tidak bisa masuk di sana karena mereka mungkin kewalahan menghadapi serangan atau misalnya kekuasaan dari pemberontak itu. Jadi ini hal-hal yang tentu menjadi PR bagi pemerintah ya. Sekali lagi, bagaimana pemerintah bisa men-share cara-cara agar sandera ini bisa terbebas kepada negara-negara lain, ke pemerintah Malaysia, pemerintah Filipina juga, termasuk juga pemerintah Norwegia. Yang kedua adalah PR bagaimana bisa 4 sandera lagi ini bisa dibebaskan ya. Lalu kemudian juga memastikan bahwa kapal berbendera Indonesia ataupun ABK warga negara Indonesia itu tidak menjadi target ya. Dan kemudian yang terakhir tentu menghimbau, mengumumkan agar jalur-jalur tertentu itu tidak dilewati oleh kapal berbendera Indonesia atau ABK Indonesia. Demikian. Baik, Pak Hikmanto, tahan sebentar. Kita sudah terhubung dengan reporter TV1 Nachota yang saat ini berada di rumah 10 WNI yang ditahan salah satunya. Ya, Nachota, silakan dengan laporan Anda. Ya, Aditya, memang saya saat ini sedang berada di salah satu keluarga ABK yang disandera bisa dibebaskan malam ini, yakni keluarga dari Alfian Hafiz yang hari ini menanti kembalinya Alfian ke rumahnya. Sudah bersama saya istri dan keluarga Alfian. Dan Bu, gimana perasaan mendengarkan berita bahwa Pak Alfian hari ini akan kembali ke Jakarta? Perasaannya seperti apa, dan pertama kali tahu ini dari siapa? Puji Tuhan, sangat bersyukur sekali ya, sangat senang sekali. Pertama-tama saya mengucap syukur banyak terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang bukan karena berkatnya Dia, suami saya sama teman-temannya bisa selamat seperti ini, bisa sampai di sini, bisa sampai saat ini ya kan. Terus awalnya Mama Mas Yana telepon ke saya, kebetulan di
di Filipina itu di kedutaan besar ada saudara, jadi semacam opanya Bapak Alfian, dia memberitahukan kepada tantenya Bapak Alfian, Masyana, bahwasanya Bapak Alfian sudah dibebaskan, katanya gitu. Jadi mereka lagi masih di Filipina, katanya begitu. Jadi setengah empat sore dia saya dikasih kabar gitu. Pertama kali tahu bahwa Pak Alfian hari ini dibebaskan, perasaan sukacita seperti apa yang dirasakan keluarga dan terutama istri dan anak-anak di rumah seperti apa? Sukacita sekali ya, semacam mungkin kalau mau dibilang tidak bisa dibilang dengan kata-kata. Untuk sekarang hanya bisa dibilang Tuhan Yesus itu luar biasa, sangat luar biasa, dahsyat. Bahwasanya untuk sampai saat ini kami sama keluarga belum ada kabar dari perusahaan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah sama perusahaan untuk selama ini sudah memberikan yang terbaik buat saya maupun Bapak Alfian. Mereka ngasih kabar ke kita, ke saya, ke teman-temannya Bapak Alfian, itu juga udah cukup buat saya sama keluarga juga gitu. Untuk menyambut kepulangan Pak Alfian, apakah sudah ada persiapan khusus dari istri maupun keluarga lainnya menyambut Pak Alfian pulang ke rumah? Persiapannya mungkin istrinya lah sama anak-anaknya sama itu saudaranya gitu. Mbak, selama 1 bulan penuh ini, sebulan lebih ini, apakah ada kontak dari perusahaan maupun pemerintah tentang keadaan Pak Alfian? Dari pemerintah, kontak sih dari perusahaan. Kalau kita itu dari perusahaan aja, cuman dari perusahaan bilang ini juga dari pemerintah juga. Apa yang perusahaan sampaikan ke saya itu juga udah sama itu juga yang disampaikan sama pemerintah ke saya gitu. Jadi saya sangat bersyukur sekali. Jadi, ibarat kata saya ini menunggu kabar itu, jawaban dari kantor itu, apa yang kantor sampaikan ke saya, itulah jawaban Tuhan ke saya gitu. Ya, Ibu, terakhir ini apakah penjemputan Bapak ke bandara nanti, apakah Ibu dan keluarga ke sana atau seperti apa, atau menunggu di rumah? Ini sangat berharap sekali kan, dari tadi kan pengennya bertemu sama dia gitu ya kan. Tapi puji Tuhan dari perusahaan langsung telepon ke saya gitu, tanpa saya telepon mereka langsung telepon ke saya, kata mereka mau jemput saya, mau ketemu sama suami saya gitu. Jadi saya sama keluarga mungkin mau jemput dia gitu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, pemirsa, demikian memang keluarga Alfian ini sebentar lagi persiapan untuk menjemput keluarga si Alfian di Bandara Halim pada malam ini, dan sukacita nampak sekali di keluarga Alfian di wilayah Jakarta Utara ini. Dan memang setelah sebulan lamanya ini merupakan berita yang membahagiakan dan berita yang baik bagi keluarga sekalian. Kembali ke Aditya. Baik, Nachota dari Tanjung Priuk. Kita kembali ke Pak Hikmanto. Terima kasih sekali lagi Nachota. Ya, kita sekarang beralih lagi ke Pak Hikmanto. Pak Hikmanto. Ya. Apa saran Anda terhadap pemerintah untuk bisa membebaskan 4 sandera yang saat ini masih ditahan oleh Abu Sayyaf, Pak Hikmanto? Yang pasti adalah apa yang dilakukan oleh mereka-mereka untuk membebaskan yang 10 sandera ini dievaluasi, dan apakah mungkin bahwa cara-cara ini akan digunakan juga untuk 4 warga negara kita lainnya. Ya, ini yang penting sekali. Kedua, pemerintah harus memegang kendali koordinasi. Ya, jadi pemerintahlah yang harus memegang kendali koordinasi. Harus ada satu pintu, jangan sampai ada perbedaan sikap dan lain sebagainya di dalam, sehingga melemahkan proses pembebasan terhadap 4 sandera yang lainnya. Yang ketiga, kalau menurut saya, maka pemerintah penting untuk berkoordinasi dengan pemerintah Filipina, bukan untuk bagaimana pasukan kita bisa masuk, karena itu mungkin sudah tidak mungkin dilakukan, tetapi bagaimana ada pengertian dari pemerintah Filipina agar tindakan-tindakan yang dilakukan tidak dianggap sebagai tindakan-tindakan yang
katakanlah memprioritaskan warga negara kita oleh Filipina, tetapi tidak memprioritaskan warga negara lain. Ya, karena ini juga penting, jangan sampai pemerintah Filipina nanti dikritik oleh pemerintah dari warga negara yang disandera seolah-olah memprioritaskan warga negara Indonesia saja. Nah, ini yang komunikasi ini harus dijalin oleh pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Filipina, dan syukur-syukur kepada pemerintah dari warga negara yang disandera lainnya. Demikian. Baik, Pak Hikmanto, di sini kita melihat ada peran swasta atau lembaga di luar pemerintah juga yang mengklaim ikut membantu membebaskan para sandera ini dari tangan kelompok Abu Sayyaf. Anda melihat hal seperti ini dalam sebuah negosiasi secara hukum internasional seperti apa, Pak Hikmanto? Sebenarnya boleh-boleh saja proses yang formal yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga proses yang informal yang dilakukan oleh pihak per pihak tertentu. Terpenting adalah pemerintah terinformasikan apa yang dilakukan oleh mereka-mereka yang jalur informal. Tadi yang saya dengar statement dari Bapak Presiden, bahwa Bapak Presiden menyampaikan bahwa ini yang disebut sebagai total diplomacy. Tidak hanya memanfaatkan jalur-jalur formal, tetapi juga jalur-jalur informal. Bahkan jalur informal ini juga menggunakan pendekatan kultural, bagaimana kita sesama Muslim dan lain sebagainya. Nah, menurut saya tidak ada masalah, ya, sepanjang sekali lagi koordinasi ada di tangan pemerintah, kendali ada di tangan pemerintah, ya, karena yang punya tanggung jawab untuk melindungi warga negara kita ketika mereka dalam kesulitan adalah pemerintah. Baik, ya, tentu pemerintah bisa menggunakan resources yang ada, apakah itu swasta dan lain sebagainya, untuk membebaskan para sandera kita. Baik, Pak Hikmanto, ingat masih ada 4 sandera lagi yang harus dibebaskan. Baik, Pak Hikmanto, usai jeda ini mungkin saya ingin membahas sedikit mengenai peran formal dan informal dalam sebuah negosiasi dalam hukum internasional. Pemirsa, Breaking News TV One akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Anda kembali dalam Breaking News TV One. Pemirsa, saat ini kita akan menuju salah satu dari keluarga korban yang saat ini sudah dibebaskan oleh kelompok Abu Sayyaf. Kita sudah bersama dengan Pak Aidil yang merupakan keluarga dari Wendy Rakadian. Pak, mungkin Anda dapat membagi informasi kepada kami, pukul berapa Anda mengetahui? Kami turut berbahagia tentunya. Yang pertama, kami mengucapkan rasa bersyukur dan bahagia atas kepulangan Wendy Rakadian. Baik, Pak Aidil, mungkin kami ingin mengetahui bagaimana kronologi Anda mengetahui bahwa Wendy Rakadian ini dibebaskan oleh kelompok Abu Sayyaf, Pak Aidil. Ya, pertama kali Pak mengetahui itu perusahaan menelepon kira-kira jam 3 sore. Perusahaan bilang bahwa Wendy sudah dibebaskan oleh Abu Sayyaf, rekan-rekan yang 9 itu. Tadi Bapak Aidil bersyukurlah dia dalam keadaan sehat-sehat saja, gitu Pak. Baik, bagaimana reaksi keluarga ketika mendengar informasi bahwa Wendy Rakadian ini dibebaskan oleh kelompok Abu Sayyaf, Pak Aidil? Ya, reaksi dari keluarga sangat terharu Pak, karena anak ini sudah 35 hari ya sejak disandra. Jadi baru mendengar kabar itu sangat terharu sekali, sangat gembira gitu Pak, sangat sedih Pak. Ini terharu menerima dari laporan dari baik dari TP maupun dari perusahaan yang memberitahu itu. Anda hilang kontak dengan Aidil atau perusahaan mengatakan bahwa Aidil ini tidak bisa dihubungi dan diculik oleh kelompok Abu Sayyaf, itu sejak kapan, Pak Aidil? Kalau sejak dihubungi, yang tidak bisa dihubungi itu sejak kejadian itu tanggal 26 Pak. Baik, dari tanggal 26 itu kita tidak bisa kontak lagi sama Wendy Rakadian karena terputus hubungannya antara orang tua sama anak gitu. Baik. Dari tanggal 26 Maret, apakah Anda terus mendapatkan laporan dari pihak perusahaan tempat Aidil bekerja mengenai bagaimana proses perkembangan dari negosiasi yang dilakukan untuk membebaskan Aidil, Pak? Untuk membebaskan Wendy, maksud saya, Pak Aidil. Mengenai perkembangan Wendy yang diberikan dari pihak perusahaan bilang Bapak Aidil bersabarlah dan banyak-banyak berdoa karena perusahaan sedang berusaha untuk membebaskan.
baik pemerintahan. Jadi janganlah terlalu bersedih, karena kita ini sedang berusaha. Mudah-mudahan Tuhan dapat memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita yang 10 orang di Sandra itu. Baik. Artinya Anda terus mendapatkan informasi ya dari perusahaan terkait perkembangan dari Pak Wendy ini ya? Informasinya terus Pak, kecuali hari Minggu. Kalau hari kerja orang perusahaan terus menelepon bahwa anak-anak yang Wendy dan kawan-kawannya dalam keadaan sehat saja. Baik. Itu yang dibilang sama orang perusahaan juga. Baik, kami turut berbahagia Pak Aidil atas kepulangan Wendy Rakadian. Semoga Anda dapat berkumpul kembali dengan Wendy, Pak Aidil. Iya Pak. Iya Pak. Baik pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan Bapak Carlos yang merupakan salah satu keluarga dari Sandra yang juga dibebaskan oleh kelompok Abu Sayyaf. Selamat malam Pak Carlos. Selamat malam. Ya, pertama-tama kami mengucapkan turut bersukacita atas kepulangan atau berita baik, informasi baik mengenai pembebasan dari keluarga Anda. Baik, Pak Carlos, mungkin Anda dapat menceritakan bagaimana informasi Kapten Peter ini dibebaskan. Pertama kali Anda dapat informasi dari mana, Pak Carlos? Ya, terima kasih. Informasi tentang pembebasan anak kami peroleh pertama kali dari perusahaan yang menelpon kami tadi siang atau hari Minggu itu sekitar pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Ya. Baik, apakah Anda sempat melakukan komunikasi dengan anak Anda Kapten Peter, Pak Carlos? Sampai sekarang masih belum dapat melakukan kontak dengan anak kami. Baik, bagaimana keluarga menanggapi berita baik ini, Pak Carlos? Ya, tanggapan dari keluarga itu adalah suatu berkat dari Tuhan yang Maha Kasih, dan juga itu adalah jeripaya daripada pemerintah negara Republik Indonesia bersama dengan perusahaan. Nah, jadi pemerintah negara Republik Indonesia termasuk Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, bahkan teristimewa Bapak Presiden sudah begitu baik mengatur strategi pembebasan 10 orang dari warga negara Indonesia ini. Ya. Baik, sebagai seorang ayah dari Kapten Peter ini, apakah Anda memiliki rasa trauma tersendiri dan nanti mungkin akan melarang anak Anda untuk melaut atau menyuruh anak Anda mencari pekerjaan lain? Atau Anda akan seperti apa reaksi Anda nanti ketika anak Anda pulang, Pak Carlos? Iya, masalah pekerjaan dari saya sendiri tidak bisa mengkomplain daripada keinginan daripada anak kami. Baik. Kalau dia masih mau melakukan pekerjaan seperti itu, ya kami relakan. Hanya dia harus meminta petunjuk dari yang sudah senior, ataupun dari perusahaan, ataupun dari pemerintah, atau istimewa dari minta petunjuk dari Menteri Luar Negeri atau Menteri Perhubungan. Iya. Jadi mengenai pekerjaannya ini kami tidak bisa menghentikan. Kalau dia masih ingin bekerja pada pekerjaannya itu, ya kami tetap merelakan. Iya. Baik, makasih. Terima kasih Pak Carlos, dan kami juga turut bersukacita dan mengucapkan selamat dan salam buat keluarga Anda di sana. Semoga Anda cepat dapat berkumpul bersama Kapten Peter. Ya pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan Hanafi Rustandi yang merupakan Ketua Persatuan Pelaut Indonesia. Selamat malam Pak Hanafi. Ya, bagaimana Anda menanggapi peristiwa pembebasan 10 WNI kita yang disandra oleh kelompok Abu Sayyaf, Pak Hanafi?
kepada pemerintah, dalam hal ini juga Menteri Luar Negeri. Dan kami mengharapkan bahwa Pak Jokowi baru saja dan kita mengharapkan bahwa kebutuhan internasional itu diberlakukan pada perusahaan pelayaran. Berbagi informasi kepada kami bagaimana dengan berbagi sedikitlah informasi kepada kami bagaimana sebenarnya perjalanan pelayaran di lautan atau bahaya yang biasanya ditimbulkan dari proses pelayaran yang terjadi oleh para pelaut yang ada di Indonesia, Pak Hanafi. Ya, Pak Hanafi, bagaimana terhadap Pak Hanafi, bagaimana Anda melihat proses atau bahaya atau tantangan yang biasa dihadapi oleh pelaut di Indonesia, Pak Hanafi? Sebetulnya tantangan itu tidak ada ya. Sebetulnya berlayar itu kemanapun kita bisa lakukan ya. Tetapi yang paling penting adalah pihak perusahaan itu harus mentaati ketentuan-ketentuan internasional, terutama dalam masalah International Ship and Port Security Code, bahwa kapal itu harus dilengkapi oleh misalnya Ship Security Alert, kemudian Ship Identification Information, kemudian juga alat-alat kelengkapan untuk komunikasi. Dan kalau itu dilengkapi dan kemudian pihak perusahaan pelayaran juga memberikan keterangan bahwa mereka akan berlayar ke daerah yang berbahaya dan kemudian Sabanar pun melakukan pengecekan dengan baik, saya kira semua pelaut juga akan sanggup melakukan pelayaran kemanapun dia pergi. Lalu sebenarnya bagaimana dengan rute-rute pelayaran ketika memang pelaut ini ingin melakukan efisiensi dari bahan bakar, Pak Hanafi? Ya kalau kita harus melakukan pengalihan route ya, tentu saja juga akan mengakibatkan pelayaran harus mengeluarkan lebih banyak bahan bakar, tapi sebetulnya apa yang dilakukan oleh sekarang ini melalui laut yang ada di Filipina Selatan itu cukup aman bila mana ketiga negara Malaysia, Indonesia, kemudian Filipina membuat suatu MOU untuk melakukan kegiatan patroli bersama atau melengkapi kapal-kapal itu dengan pengawal bersenjata. Baik, adakah saran-saran yang bisa Anda berikan kepada pelaut-pelaut Indonesia yang ingin melaut untuk menghindari bahaya dari kelompok radikal yang berada di laut lepas, Pak Hanafi? Pertama-tama tentu saja mereka harus menanyakan kepada pihak perusahaan akan kemana mereka berlayar. Kemudian pihak Sabanar pun harus memberitahukan dan memberikan izin berlayar. Kemudian juga harus memberitahukan asuransi apa yang akan mereka dapatkan, jaminan keluarga mereka akan mendapatkan apa bila terjadi masalah, dan hal-hal yang perlu diberitahukan dan kemudian disetujui oleh pelaut-pelaut tersebut. Karena pelaut tersebut menurut ketentuan internasional boleh menolak untuk tidak berlayar kalau mereka menganggap bahwa laut itu berbahaya. Baik, bagaimana saran untuk pemerintah ketika para pelaut ini melewati rute-rute yang berbahaya? Adakah saran untuk pemerintah yang dapat Anda bagi kepada kami, Pak Hanafi? Saran kepada pemerintah untuk segera saya kira sudah disebutkan oleh Menteri Luar Negeri akan dibuat MOU antara Filipina, Malaysia dan Indonesia untuk menjaga ke wilayah mereka, dan kemudian mereka akan mengadakan patroli bersama. Tentu saja dalam MOU juga harus dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan yang pasti dapat diikuti oleh mereka. Baik, Pak Hanafi, untuk pelaut sendiri, ketika Anda melihat bahaya-bahaya yang seperti ini, adakah standar operasi yang sebenarnya bisa diterapkan kepada para pelaut Indonesia agar tidak menghadapi bahaya yang terjadi seperti yang kita lihat pada 10 WNI atau 4 WNI yang belum dibebaskan oleh kelompok Abu Sayyaf ini, Pak Hanafi? Standar operasi sebetulnya sudah ada, dan kemudian juga pihak perusahaan pelayaran juga harus melakukan pembelajaran edukasi terhadap pelaut-pelaut tersebut. Kemudian pihak perusahaan pelayaran juga harus mengikuti ketentuan-ketentuan internasional yang disebut International Ship and Port Security Code.
kebetulan Pak Jokowi juga barusan saja dari AIMO, dan yang paling penting adalah mengimplementasikan, dan pejabat-pejabat pemerintah terutama Sabandar juga harus mensosialisasikan ketentuan-ketentuan ini dengan cermat agar pelaut-pelaut itu juga selamat. Baik Pak, dengan adanya rute rawan seperti ini, apakah sebenarnya pelaut Indonesia ini dibekali semacam perlindungan atau keamanan berupa senjata misalnya Pak Hanafi? Kalau mereka diberikan senjata, saya kira internasional menolak, tapi kalau dalam MOU itu disepakati bahwa bisa diberikan pengawal bersenjata yang merupakan bagian dari awak kapal, itu bisa saja dilaksanakan, ataupun tiap-tiap negara akan mengawal kapal-kapal tersebut. Karena ini adalah masalah bisnis, jadi kita juga harus memberikan verifikasi terhadap perusahaan-perusahaan pelayaran yang melakukan pelayaran tersebut, dan kita juga harus dengan sangat baik ya memberikan informasi kepada pelayaran bahwa ada ketentuan-ketentuan internasional yang harus diikuti. Baik, ketentuan seperti apa sehingga pelaut Indonesia dapat menggunakan pengawalan bersenjata dari baik negara kita sendiri ataupun negara yang akan dituju dalam proses pelayaran itu, Pak Hanafi? Tentu saja ini juga akan mengamankan dan awak kapal ya, bila mana dalam MOU itu tercapai persyaratan-persyaratan yang disetujui oleh 3 negara ini. Karena kekuatan daripada perombakan itu merupakan kapal-kapal yang bisa ditumpangi 10, paling sedikit paling banyak 10 orang, dan kita juga bisa melakukan pendeteksian bila mana memang sudah ada pengawalan bersenjata di atas kapal. Baik, artinya ketentuan spesifik. Saya bertanya lebih ke ketentuan spesifik seperti apa sehingga para pelaut Indonesia dapat menggunakan pengawalan bersenjata, Pak Hanafi? Ketentuan spesifik itu tadi saya sudah katakan bahwa ada ketentuan internasional yang disebut International Ships and Port Security Code. Baik. Karena kalau kapal takbut itu membawa 6.000 ton batu bara untuk menyeberangi selat Filipina Selatan, dan mereka disebut sebagai melakukan pelayaran internasional, dan melakukan pelayaran internasional tentu saja ada ketentuan-ketentuan yang harus diberlakukan pada perusahaan pelayaran tersebut. Saya kira pihak perusahaan pelayaran juga harus berkoordinasi dengan pihak perhubungan laut agar bisa menerapkan atau mengimplementasikan ketentuan-ketentuan internasional tersebut. Baik, terima kasih Pak Hanafi. Dan pihak pelaut pun harus mendapatkan edukasi mengenai masalah ini. Baik, artinya peran edukasi itu sangat diperlukan untuk para pelaut, begitu ya Pak Hanafi. Terima kasih Pak Hanafi atas waktunya. Kita beralih ke Pak Hikmanto Juwana. Mungkin ada pesan yang ingin Anda sampaikan baik terhadap pemerintah maupun para pelaut ketika ingin berlayar di perairan internasional. Pak Hikmanto. Yang pasti adalah pemerintah perlu mendeteksi titik-titik rawan mana di wilayah laut, terutama di wilayah yang dikuasai oleh para pemberontak di Filipina. Ya, jadi harus dideteksi seperti itu. Ada kerjasama dengan pemerintah Filipina tentunya, sehingga kapal kita, ABK kita tidak akan melewati jalur-jalur itu. Harus dicarikan kemudian alternatif jalur lain yang mungkin agak jauh tetapi lebih aman, ya, dan kita tidak terus-menerus menjadi sasaran empuk dari masalah penyanderaan ini. Yang kita harus pahami bahwa di antara warga negara yang ada di dunia ini yang kemarin ini di Sandra, itu paling terbesar adalah dari Indonesia, ada 14 orang. Ya, ini berarti bahwa kita harus lebih waspada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagi para pelaut kita, tentu harus mematuhi apa yang menjadi himbauan dari pemerintah, ya, pemberitahuan dari pemerintah, sehingga mereka betul-betul melaksanakan. Karena kalau mereka tidak melakukan himbauan dari pemerintah, ya, maka tanda kutip sebenarnya resiko ada pada para pelaut itu.
ya, karena pemerintah sudah memberitahu kepada mereka. Ini tentu tidak berlaku bagi mereka-mereka yang sekarang ini bebas, ya, karena pada waktu itu memang mungkin pemerintah belum memberitahu bahwa di wilayah-wilayah tertentu di Filipina Selatan itu dikuasai oleh para pemberontak, dan ini rawan untuk katakanlah mereka dibajak kapalnya dan kemudian awaknya disandra, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Hikmanto Juwana. Pemirsa, demikian breaking news. Baik, maaf, kita beralih ke Bapak Nasir Abbas. Pak Nasir Abbas, terakhir mungkin pesan yang bisa Anda sampaikan ketika pelaut kita bertemu dengan kelompok radikal seperti ini di tengah lautan, apakah yang sebenarnya harus dilakukan pertama kali, Pak Nasir? Susah sekali ya, soalnya karena kondisi lapangan kadang-kadang para musuh itu tidak peduli. Ya seperti kata Pak Hikmanto itu bahwa ya kita perlu ada lakukan kerjasama yang baik dengan pemerintah Filipina sehingga kamu ya jadi hal yang paling kita yang perlu oleh pelaut itu lakukan itu adalah awalnya itulah mencari informasi jalur-jalur yang aman, kalau bisa mendapatkan informasi dari pihak keamanan Filipina jalur-jalur yang aman bagi mereka, dan juga mungkin juga ya perlu ada travel warning dari pemerintah Indonesia bahwa tidak boleh berangkat pada waktu sekian sampai waktu sekian, sehingga hal itu memungkinkan maksudnya jalur-jalur itu aman dan bisa dilewati oleh pulau-pulau kita. Baik, terima kasih Pak Nasir Abbas. Ya pemirsa, demikian Breaking News TV One berhubungan dengan 10 WNI yang berhasil dibebaskan oleh kelompok Abu Sayyaf, dan kita akan menunggu bagaimana kepulangan mereka di Bandara Halim Perdana Kusuma. Dan setelah ini, acara akan kami lanjutkan dengan kabar malam bersama reporter TV One Suci Mentari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.